Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengimpor serta mengekspor dari sebuah tabel yang ada di Microsoft Access. Jadi kemarin kan kita sudah bikin sebuah database ya. Dan sekarang kita bikin satu lagi file database. Misal kita di sini namakan dengan database kedua. Di mana database pertama kemarin kan data sebuah mahasiswa. Nah, yang database kedua ini bahas tentang data mata kuliah. Nah, dengan cara mengimpor dan mengekspor nanti akan kita gabungkan dari kedua file ini. Oke. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara mengimpor sebuah tabel. Yang pertama ini kita buka di tab external data. Terus kita pilih yang new data source pojok kiri. Ya. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan from file, from database, from online service, dan from other source. Nah, kita pilih yang from database. Nah, di sini muncul kan ada Access, SQL, dan seterusnya. Kita pilih yang Access. Kita klik yang Access. Maka akan muncul tampilan Get External Data. Nah, di sini ada file name. Di mana ini merupakan tempat penyimpanan file yang akan kita impor. Kita browse dulu ya, kita cari filenya. Oke, kita pilih yang database kedua ini ya, karena ini file yang kedua. Kita klik, lalu open. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di bagian bawah, itu ada dua pilihan, import table, dan seterusnya sampai into the current database, dan link to the data source by creating a link table. Nah, apa itu? Jadi kalau yang atas, yang import table ini, jika kita ingin mengimpor sebuah objek database dalam database yang aktif, atau database yang akan kita buka. Oke. Jadi, kalau misal kita ingin mengimpor, tadi kan saya buka dua-duanya ya, database 1 sama database 2. Nah, kalau misalnya kita ingin mengimpor file database kedua ke database pertama, database keduanya filenya harus di-close dulu ya, jadi nggak boleh dibuka. Jadi biar bisa diimpor ke database atau ke file yang sedang terbuka. Nah, kalau yang link to the data itu jika kita ingin mengimpor objek database dengan membentuk hubungan antara sumber data dengan hasil impor. Seperti itu. Nah, di sini kita pilih yang import table. Kita klik OK. Maka akan muncul tampilan import object, dan di sini akan muncul nama-nama dari tabel. Nah, di database 2 tadi kebetulan hanya saya bikin satu, yaitu mata kuliah. Misalnya kalian bikin banyak, nanti akan muncul banyak. Di sini juga bisa, misalnya kalau ada banyak, langsung dipilih select all atau deselect all, dan atau misalnya satu-satu juga boleh. Nah, di sini ada tombol option. Nah, di option sini itu ada banyak pilihannya. Yaitu contohnya di sini ada relationship untuk menyertakan relasi. Terus menus and toolbars ini untuk menampilkan semua menu dan seterusnya. Banyak macamnya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kita klik yang dipilih ya tabelnya. Kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mengakhiri proses dari impor, kita save impor step dulu. Jadi di sini diaktifkan ya, save import step kayak gini. Kalau sudah, di save import di sini. Nah, maka akan muncul tabel di sini. Tabel yang kita impor tadi mata kuliah kan ya, yang kita impor. Kita buka. Nah, ini berarti tabel yang ada di
file database kedua tadi. Langsung masuk. Ini untuk yang mengimpor. Oke. Kalau sudah, jangan lupa di save. Seperti itu. Ini untuk yang mengimpor sebuah tabel. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara mengimpor sebuah file database ke database yang sedang aktif. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana cara mengekspornya? Nah, cara mengekspornya, kita buka dulu yang aktif ya. Misalnya ini database 1 yang aktif. Kemudian kita pilih nama tabel yang akan diekspor. Ini saya close dulu ya. Misal saya ingin mengekspor yang ini ya, desain mahasiswa S1. Kita buka isinya kayak gini. Oke, kita close. Nah, ini kita ekspor di sini di external data. Kalau tadi kan impor yang ini ya, sisi kiri, import and link. Nah, kalau yang ekspor yang sisi kanan. Di sini banyak, ada pilihannya. Ada save export, Excel, text, XML, PDF, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan ekspor ke database atau akses database. Di sini gambar database-nya. Kita klik. Nah, ini adalah lokasi dan nama file tujuan kita. Nanti kita cari. Misal kita browse di sini. Kita pilih yang ke database 2. Oke ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada pilihannya. Ada pilihan ekspornya. Jadi ada definition and data sama definition only. Kalau definition and data itu mengekspor seluruh struktur tabel beserta isi datanya. Kalau yang definition only itu mengekspor hanya struktur tabelnya saja. Karena kita ingin mengekspor semuanya, kita pilih yang definition and data. Oke ya, lalu kita klik OK. Nah, jangan lupa di save export step. Kalau sudah, kita klik save export. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita open ya, yang database kedua. Nah, di sini database kedua sudah muncul yang desain mahasiswa S1. Dimana tadi awalnya kan cuma mata kuliah, sekarang muncul yang desain mahasiswa S1. Kita buka, nah datanya juga sama, nggak ada yang beda. Jadi seperti itu cara mengekspor dan mengimpor tabel menggunakan Microsoft Access. Oke.